Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dan bunda di rumah, apa kabarnya hari ini? Nah, di sini saya Nadila Afridelina Dwi Putri dengan NIM akhir 80 dari program studi PG PAUD Universitas Jember. Nah, di sini saya akan menjelaskan RPPH atau Program Pelaksanaan Pembelajaran Harian. Nah, di sini temanya adalah tanaman dan subtemanya adalah tanaman hias. Jadi, untuk bunda yang sedang di rumah mengajarkan anaknya bisa melihat video ini dan bisa mempraktekkan kepada anaknya di rumah ya. Oke, bunda? Nah, jadi diusahakan untuk bunda di rumah sebelum mengajarkan atau memberikan kegiatan kepada anak, diusahakan untuk berdoa terlebih dahulu ya. Nah, di sini mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Nah, setelah kita membaca doa, kita bisa bunda menjelaskan kepada anak apa yang kita mau berikan pada hari ini. Nah, di RPPH ini saya atau bunda di rumah akan memberikan materi tentang tanaman. Nah, yang pertama itu mengenalkan macam-macam pohon atau tanaman kepada anak. Misalnya ada tanaman hias, ada tanaman sayur, seperti itu. Nah, tanaman hias bisa seperti ada bunganya, atau tanaman sayur bisa dimakan, atau yang menumbuhkan buah-buahan seperti itu. Dan kita juga bisa mengenalkan yang mana daun, yang mana batang, dan yang mana akar. Nah, setelah bunda menjelaskan macam-macam tanaman atau pohon-pohon dan menjelaskan macam-macam bagian daun, batang, dan akar, nah di sini bunda bisa mengajak anak untuk menanam tanaman. Nah, seperti pada umumnya ya, anak kan lebih senang jika diberikan praktek daripada penjelasan. Nah, di sini kita bisa memberikan anak-anak praktek menanam pohon, menanam tanaman di pot. Nah, alat dan bahan yang diperlukan itu ada pohon atau tanaman hias, ada tanah, ada pot, ada air, sendok tanah atau sarung tangan plastik. Nah, setelah kita menyiapkan alat dan bahannya bunda, kita bisa menyiapkan lingkungan main dengan sejumlah tempat bermain. Misalnya kita menyediakan satu ruangan atau di taman untuk anak-anak bisa berkreasi dengan tanaman yang telah disediakan. Nah, yang kedua, menyiapkan lingkungan main yang sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran saat menanam, seperti itu. Nah, bunda di rumah setelah sudah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, bunda bisa menyiapkan lingkungan bermain dengan menyiapkan sejumlah tempat main. Misalnya dengan menyediakan taman, menyediakan satu ruangan untuk kita melaksanakan, bunda dan anak melaksanakan menanam pohon di pot. Nah, yang kedua, menyediakan lingkungan main yang sesuai dengan rencana pembelajaran seperti menanam ini. Nah, jika semua sudah terlaksana, sudah tersedia, bunda bisa mengajak anak dengan ekspresi yang senang. Misalnya, hore, sekarang alat dan bahannya sudah siap, siapa yang mau menanam? Nah, seperti itu bunda, agar anak-anak kita di rumah bisa lebih semangat untuk melakukan kegiatan. Nah, setelah itu kita bisa mengambil pot dan tanaman yang diperlukan. Nah, di sini bunda bisa memberikan perintah sesuai yang bunda inginkan. Misalnya, ayo sekarang ambil potnya ya adik. Lalu saat pot sudah di tangan, kita bisa mengambil tanah yang sudah tersedia dengan sarung tangan atau serok yang sudah disediakan bunda di rumah. Misalnya kita ambil, ayo sekarang masukkan pelan-pelan ke dalam pot.
Nah, gimana? Adik bisa nggak memasukkan tanah di dalam pot? Misalnya anak bunda sudah berkata bisa bunda. Nah, itu sudah bisa melatih motorik halus dalam diri anak. Nah, lalu bunda bisa memberikan perintah lagi. Lalu sekarang kita bisa memberikan atau memasukkan pohon di dalam pot ya adik. Nah, setelah itu kita bisa menaruh tanah lagi ke dalam pot biar pohonnya bisa hidup dan bisa berdiri tegak seperti ini adik-adik. Nah, lalu kita bisa memberikan air di dalam pot ini agar nanti bisa tumbuh tinggi. Kita bisa memberikan pengertian seperti itu kepada anak-anak di rumah. Nanti kita juga bisa memberikan penjelasan seperti ini. Nah, nanti kalau pohonnya sudah besar, kita bisa taruh di ruangan tamu atau taruh di kamar anak-anak. Siapa yang mau kamarnya dihias dengan tanaman hias? Kita harus memberikan ekspresi yang semangat, yang gembira agar anak-anak di rumah juga menikmati dan melakukan dengan senang hati di rumah agar tidak bosan di rumah ya bunda. Nah, saat bunda dan anak di rumah sudah menyelesaikan tugas untuk menanam pohon, bunda bisa memberikan penjelasan selanjutnya. Misalnya, anak yang atas ini warna hijau namanya daun. Nah, yang panjang ini namanya batang. Nah, kalau yang tadi berserat itu yang paling bawah namanya akar. Nah, bunda di rumah bisa memberikan pertanyaan, mengulangi kembali. Yang ini namanya apa dan warnanya apa? Nah, kalau batang itu warnanya apa? Kalau akar itu yang mana sih, yang paling atas atau paling bawah? Seperti itu bunda. Karena jika kita bisa memberikan pertanyaan dan anak bisa menjawab, anak berarti sudah bisa mengembangkan kognitif dan bahasanya di dalam diri anak. Nah, jika anak sudah mulai bosan, ketika kita memberikan pertanyaan atau tanya jawab, kita bisa memberikan seperti perintah lagi, siapa di sini yang mau memberikan air kepada tanamannya supaya segar, dengan ekspresi yang senang, gembira, agar anak juga gembira dan semangat melakukan pekerjaannya seperti itu. Nah, setelah kita memberikan air kepada tanaman, kita bisa memberikan perintah seperti ini. Nah, sudah selesai kan menanamnya? Sekarang kita bisa menaruh tanamannya di tempat yang diinginkan, misalnya seperti kamar, ruang tamu, atau di kebun, seperti itu. Nah, jadi jika semua praktek yang sudah dilakukan oleh bunda di rumah, kita bisa menghibur anak dengan menyanyikan lagu. Misalnya dengan lagu Lihat Kebunku dengan ekspresi seperti ini. Sekarang anak-anak sudah pintar ya, sudah bisa menanam tanaman di dalam pot dan bisa mengetahui mana daun, mana akar, mana batang. Nah, sekarang siapa yang mau bernyanyi sama bunda? Angkat tangan. Nah, kalau begitu bunda di rumah bisa mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama. Misalnya dengan lagu Lihat Kebunku. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ayo adik-adik sekarang kita bernyanyi. Bernyanyi judulnya Lihat Kebunku. Siapa yang tahu lagu Lihat Kebunku, angkat tangan. Nah, jika anak-anak bersemangat dan mengangkat tangannya dengan semangat juga, kita dan bunda di rumah bisa memulai bernyanyinya. Nah, kehitungan 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Seperti itu. Dan harus diingat lagi ya bunda di rumah, selama kita melakukan pembelajaran atau memberikan materi kepada anak di rumah, kita tidak boleh mukanya cemberut atau marah-marah. Kita harus bersemangat
kita harus senang, gembira. Karena jika anak melihat kita marah-marah, anak tidak akan mau untuk memulai pembelajaran di rumah. Seperti itu, Bunda. Nah, jika semuanya sudah terlaksanakan dengan sempurna, seperti menjelaskan macam-macam tanaman, menjelaskan bagian-bagian tanaman, mengajak anak praktek menanam tanaman di dalam pot, memberikan perintah untuk menghias tanamannya dan ditaruh di tempat yang diinginkan anak, itu semua bisa memberikan pengetahuan kepada anak. Nah, contohnya yang pertama, nilai-nilai moral dan agama yang didapatkan anak itu anak saat berdoa sebelum belajar atau melakukan praktek yang ibunda lakukan di rumah. Anak dapat menjaga kebersihan diri dan lingkungan juga. Nah, yang kedua, ada fisik motoriknya. Nah, misalnya fisik motorik halusnya, anak bisa menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya untuk menanam pohon yang bunda lakukan di rumah. Nah, yang ketiga ada kognitif. Anak dapat menanam pohon di dalam pot. Anak dapat mengidentifikasi yang mana daun, yang mana batang, yang mana akar, tahu macam-macam dan bagian-bagian yang sudah bunda jelaskan. Nah, dalam bahasa, anak dapat mengetahui dan mengerti beberapa perintah secara bersamaan. Misalnya seperti yang bunda lakukan. Ayo, di sini kan bunda sudah megang pot. Sekarang kita masukkan tanah dan masukkan tanamannya ya, anak-anak. Nah, jika anak-anak sudah melakukan atau melakukan perintah bunda, anak-anak sudah menunjukkan bahasa atau melakukan perintah dari bunda seperti itu. Nah, anak juga bisa menjawab pertanyaan yang kompleks dari pertanyaan-pertanyaan bunda. Misalnya, tadi bunda udah jelasin nih yang mana daun, yang mana batang, dan mana akar. Coba sekarang yang daunnya yang mana ya? Yang tengah atau yang atas? Daunnya berwarna apa ya? Berwarna merah atau hijau? Seperti itu. Nah, yang bisa didapatkan anak itu misalnya sosial emosional. Anak dapat menaati peraturan yang bunda laksanakan di rumah. Misalnya, peraturannya tidak boleh membiarkan ruangan berantakan sehabis melakukan praktek atau melakukan menanam pohon seperti itu. Dan yang terakhir, anak bisa mendapatkan seni. Anak dapat bernyanyi lagu Lihat Kebunku dengan bunda di rumah. Nah, semua itu dilakukan untuk bunda bisa mengetahui apakah anak kami, anak bunda, bisa melakukan yang sudah dicatat di program pelaksanaan pembelajaran harian. Seperti itu ya bunda. Jika anak tidak sesuai dengan program pelaksanaan pembelajaran harian, bunda bisa memberitahukan kepada guru di lembaga yang anak sudah daftarkan. Misalnya memberitahukan, ibu guru, anak saya sudah saya ajarkan menanam pohon, tapi anaknya tidak mau, tidak suka melakukan eksperimen, tidak mau diajak main bersama saya atau teman-teman yang lain. Nah, bunda melaporkan kejadian apa yang sudah terjadi di rumah, otomatis guru yang ada di lembaga anaknya ibu itu bisa melakukan saran kepada anak. Misalnya nanti anak bisa didatangi dan diajak konsultasi seperti itu bunda di rumah. Jadi pembelajaran hari ini dan materi yang saya berikan kepada bunda semoga bermanfaat ya. Oh ya, satu lagi bunda, jika semua praktek yang sudah dilakukan bunda selesai, jangan lupa untuk memberi perintah, membaca doa setelah belajar. Misalnya seperti ini bunda,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah membaca doa, Bunda bisa menyudahi pembelajaran yang diberikan kepada anak. Seperti itu Bunda. Terima kasih. Semoga bermanfaat ilmu yang saya berikan kepada Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.